Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ada ratusan buah Yanluo yang tumbuh di pohon raksasa, yang cukup untuk budidaya Xiaoyan sampai sekarang. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan dapat menggunakan ini untuk menerobos ke tahap akhir dari Dewa Pertempuran Bintang 7 dengan kecepatan di mana Ki Asal dan Bintang Xiaoyan meningkat. Buah Yanluo ini mengandung sumber energi yang agung dan sangat murni, dan tentu saja hanya Xiaoyan yang bisa mengusir jejak racun pemakan jiwa dengan menggunakan jantung api. Beberapa hari kemudian, aura yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan setelah menelan lebih dari selusin buah Yanluo. Sumber energi Xiaoyan mencapai 54 juta. Tahap akhir Dewa Pertempuran Bintang 7, hanya saja kecepatan peningkatannya masih agak lambat. Xiaoyan bergumam. Kecepatan peningkatannya sebenarnya sangat cepat. Alasan sebenarnya mengapa Xiaoyan merasa itu masih terlalu lambat adalah karena dia menghadapi musuh. Kekuatan sejati Xiaoyan benar-benar tidak dapat disentuh. Sekarang, musuh yang dihadapi Xiaoyan sudah menjadi makhluk abadi yang kuat. Tetapi, terobosan dewa menuju keabadian masih jauh. Setelah menembus ke tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 7, kultivasi Xiaoyan tidak mandek, tetapi terus memurnikan dan menelan Yanluo dengan gila-gilaan. Ketika sumber energi agung meledak di tubuhnya, Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan untuk meningkat dengan sumber energinya sendiri. Satu persatu, buah Yanluo terus disempurnakan oleh Xiaoyan. Mata Wusan benar-benar tertarik dengan metode kultivasi Xiaoyan. Metode kultivasi gila semacam ini sangat jarang, itu semua mungkin. Mengesampingkan sumber daya yang sangat besar di sini, kultivasi semacam itu hanyalah pemborosan sumber daya. Hampir sejumlah besar energi sumber menghilang, tetapi kurang dari seperlimanya dapat diserap oleh Xiaoyan. Namun, itu adalah metode kultivasi Xiaoyan yang membuat akumulasi genesis Qi-nya tumbuh secara eksplosif. 58 juta, 60 juta. Xiaoyan masih tenggelam dalam kultivasinya saat ini, dan mayat pemakan jiwa di sekitarnya dibekukan menjadi dinding es oleh kelinci Bingyun. Setelah bertahan lama, mereka akhirnya runtuh dan mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya datang mengaum lagi. Wusan tiba-tiba mengerutkan kening dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Terdengar suara teriakan dari kabut tebal di ujung jauh. Pada saat yang sama, semua orang di Pulau Sanjue mengangkat kepala. Mata mereka bergetar. Dia datang. Saya tidak mempersiapkan jiwa. Jadi apakah itu mencoba melahap jiwaku secara langsung? Di bawah kumpulan mata yang tak terhitung jumlahnya, kabut tebal sebuah bayangan hitam yang sangat besar di tengah tiba-tiba berubah. Kata ajaib dengan ukuran lebih dari 10 kaki. Namun, fokus tatapannya bukanlah ke kata ajaib itu, melainkan pria berjubah putih yang duduk bersila di atas kata ajaib itu. Kakak Husuo, dia benar-benar ada di sini. Di suatu tempat di Pulau Sanjue, semua orang bersembunyi dalam kegelapan, seolah berusaha menemukan rasa aman di hati mereka. Tetapi, semua orang juga mengerti bahwa ini hanyalah penipuan. Ketika kata ajaib raksasa ini muncul di atas Pulau Sanjue, mata Wusan sedikit menyipit dan dia bergetar. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Pantas saja kita tertarik ke sini. Dilihat dari nafasnya, orang ini mungkin bukan raja 100.000 jiwa, tapi sejuta raja jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari raja jiwa. Wusan tiba-tiba menyusut. Karena 100.000 raja jiwa telah menyebabkan kerugian besar bagi Wusan, belum lagi jutaan raja jiwa. Saat Wusan memikirkannya,
Kata ajaib yang masih ribuan kaki jauhnya tiba-tiba muncul di atas kepala mereka dalam sekejap mata. Dan paksaan yang kuat menyebar dari seluruh tubuhnya. Kalian penjahat, tidak menggunakan racun pemakan jiwaku. Apakah kalian mencari kematian? Pria berjubah putih yang duduk bersila di atas kata ajaib memiliki suara halus. Seolah-olah ada banyak sosok yang saling terkait dan suaranya jatuh. Di belakangnya ada deru hantu yang tak terhitung jumlahnya. Wusan menggertakkan giginya dan tidak ada jejak ketakutan di wajah Wusan. Bahkan ketika menghadapi kaisar sejuta jiwa ini, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Tampaknya Anda baru saja masuki jurang. Saya dapat berpikir bahwa Anda adalah pelanggar pertama. Jika Anda menelan pil pemakan jiwa dan menyumbangkan jiwa dari 5 dewa pertempuran dalam waktu 10 tahun, saya dapat melepaskan masalah ini. Suara pria itu berkata perlahan lagi. Terdengar dan suara halusnya bergema di sekitar. Di telapak tangan kaisar jiwa, ada 2 pil pemakan jiwa hitam lagi. Dan mereka melemparkannya ke arah Wusan dan Xiaoyan. Tetapi Wusan mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Tetapi ketika pil pemakan jiwa mendekati Xiaoyan, nyala api naik dan membunuhnya. Dalam sekejap terbakar menjadi abu terbang. Hah? Dewa pertempuran belaka, beraninya kamu menghancurkan pil pemakan jiwaku. Apakah Anda mencari kematian? Kaisar jiwa mengerutkan kening, dan suara itu jatuh. Dan kata ajaib membuka mulutnya, dan seberkas energi keluar melonjak dari mulut kata ajaib. Wusan juga mengangkat tangannya dalam sekejap, mengangkat busur emas di tangannya dan menembakkan bulu panah emas dalam sekejap dan menembakkan ke arah sinarnya. Duar! Bulu panah emas memborbader sinarnya dan langsung meledak. Sepertinya kamu juga tidak ingin hidup. Kaisar jiwa memandang Wusan, dan dia masih bisa merasakan permusuhan yang sangat kuat di antara alisnya yang tidak berpupil. Wusan tidak menjawab. Dia hanya berdiri di depan Xiaoyan, meskipun dia tahu dia tidak terkalahkan. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua hanya bisa mati bersama. Suara kaisar jiwa keluar, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Terkondensasi di udara, dan segera hantu besar mengaum. Jatuh dari udara dengan kecepatan ekstrim. Ia meraung ke arah Xiaoyan dan Wusan. Ekspresi Wusan bermartabat, dan dia mengambil inisiatif untuk memblokir. Dengan perisai cahaya menutupi tubuhnya, dan hujan panas emas di tangannya menyapu. Tetapi hantu ini sangat kuat, sehingga Wusan tidak bisa menahannya sama sekali. Sebelum dia tiba, Wusan merasakan jiwanya bergetar. Wajahnya pucat pasi. Darah meluap dari sudut mulutnya. Dan saat berikutnya, bayangan hantu menyelimuti Wusan. Meskipun Wusan telah mencoba yang terbaik untuk melawan, dampak dari kekuatan jiwa tetap sulit untuk dilawan. Dan dia menembak ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Duar! Wusan memuntahkan seteguk darah, dan ada goresan dan bekas gigitan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Lengan kirinya patah. Tetapi selama jantungnya tidak terluka, luka di tubuh akan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, trauma pada jiwa yang disebabkan oleh Raja Jiwa sebelumnya belum pulih. Dan saat ini, serangan jiwa dari Raja Jiwa bahkan lebih kuat, yang sama sekali bukan intensitas yang dapat ditanggung oleh Wusan. Sialan! Kaisar jiwa dengan jutaan jiwa. Aku khawatir dia akan mati di sini hari ini. Wajah Wusan tegas, dan dia berdiri sambil terhuyung-huyung, menatap lekat-lekat kepiringan di udara, menatap sosok duduk di atas kepala kata. Wajah Wusan suram saat ini. Dia tidak tahu kekuatan apa yang akan dia gunakan untuk melawan jutaan jiwa. Tapi meski begitu,
Tidak ada tanda-tanda tersentak di matanya. Kaisar Jiwa memandang Wusan yang berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh dan mengangkat telapak tangannya lagi. Dan roh jahat hitam mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi bola cahaya hitam. Saya awalnya berasal dari daerah kutub jurang, dan sekarang saya terkubur di sini. Ini adalah awal dan akhir. Tidak masalah jika berakhir di sini. Tapi sebelum Anda membunuh saya, Anda juga harus tahu bahwa yang sebenarnya kekuatan abadi jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dilenyapkan. Ada cahaya keras di mata Wusan. Kelima jarinya tiba-tiba menegang dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Aura seluruh orang menjadi mudah tersinggung. Bagaimanapun, Wusan juga orang kuat yang abadi. Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah. Bahkan selama Wusan harus bertarung terlepas dari segalanya, kekuatannya juga sangat luar biasa. Tetapi hal yang paling menakutkan adalah Kaisar Jiwa memiliki jutaan jiwa, sehingga Wusan tidak akan diberi kesempatan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Langkah pertama keabadian Kaisar, kekuatan jiwa alam suci belum pernah tercapai. Mengandalkan trik ini, Anda harus tahu, pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi. Karena langkah pertama keabadian ada dalam jutaan jiwaku. Di depanmu, kamu rentan. Kaisar Jiwa berjubah putih mencibir dan berkata dengan sangat jijik. Jutaan jiwa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Tepat ketika Kaisar Jiwa mengatakannya, dan Wusan hendak berbicara, sebuah suara bertanya tiba-tiba terdengar di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan diletakkan di bahu Wusan, yang membuat Wusan sedikit terkejut. Dan ketika dia menoleh, Xiaoyan berdiri di belakang Titik dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Seolah untuk menghadapi Kaisar Jiwa, dengan jutaan jiwa masih belum memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Sebaliknya, seperti melihat Raja Roh sebelumnya, Wusan hanya bisa melihat ekspresi kegembiraan di wajah Xiaoyan. Seolah-olah suara yang akrab bergema di telinganya. Ayo, ayo para jiwa, tua dan muda tidak menipu. Ini adalah satu-satunya suara yang didengar Wusan dalam keadaan koma saat itu. Dan itu menembus ke dalam jiwanya. Dan suara ini tidak terduga. Itu berasal darinya. Tubuh yang berikutnya menghadapi sejuta jiwa. Wajah Kaisar tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tapi mendengarkan Xiaoyan yang sangat bersemangat. Wusan, kamu bukan lawannya, kata Xiaoyan. Mata Wusan sedikit kental, dan ketika dia melihat Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Jangan lihat aku bukan lawannya. Tanpa diduga, Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum. Harapan yang tiba-tiba tersulut oleh Wusan langsung hancur. Kulit Wusan langsung merosot dan dia tampak bersiap untuk bertarung. Tidak apa-apa, kita semua ditipu oleh pria itu sebelumnya. Aku tahu akan seperti ini, tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Para prajurit akan menutupi air dan bumi. Tidak peduli apakah kita menang atau kalah bersama, setidaknya kita tidak akan membuat Kaisar Jiwa ini merasa lebih baik. Mendengar kata-kata itu, wajah Wusan ada gelombang semangat juang di atasnya. Seolah-olah dia siap melawan Kaisar Jiwa sampai mati. Xiaoyan memandang Wusan yang terlihat serius dan sedikit terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa karakter Wusan begitu lugas. Dan pada saat ini, Xiaoyan bahkan memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang padanya. Wusan, jangan khawatir, itu hanya Kaisar Jiwa. Kamu tidak akan putus asa. Xiaoyan menarik Wusan kembali dan mundur sedikit. Wusan berhenti, lalu menatap Xiaoyan dengan ekspresi bingung. Apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak? Wusan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan. Menyerah sampai mati.
Kaisar Jiwa dari sisi jauh berteriak dengan keras. "Lambat!" Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras. Bola energi hitam di telapak Kaisar Jiwa berubah menjadi ratusan kaki, memancarkan roh jahat yang sangat kuat. Teriakan sengsara dari jiwa tidak bersalah. "Tunggu sebentar, aku akan memanggil seseorang." Xiaoyan mengeluarkan labu bermata 9 dari cincin penerimaan tanpa tergesa-gesa. Wusan memandang Xiaoyan dengan heran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Katanya untuk memperlambat Raja Jiwa, tetapi yang terakhir benar-benar melambat dan menunggu Xiaoyan. "Bajingan dewa pertempuran, apa yang kamu lakukan?" Kaisar Jiwa juga sedikit mengernyit, menatap Xiaoyan dengan aneh. "Belum lagi, sangat sulit untuk memilih sekarang. Sepertinya semua orang sedikit menantangmu. Apakah kamu suka menggunakan pedang atau pisau?" "Pilih satu." Xiaoyan mengulurkan tangannya, dan labu bermata 9 dikeluarkan. Tidak hanya Wusan, tetapi juga Kaisar Jiwa tampak bingung. "Kematian sudah dekat, tetapi Anda masih kembali, berani mempermainkan saya." Kaisar Jiwa tampaknya telah bereaksi. Amarah segera muncul di wajahnya dan berteriak dengan keras. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangannya ke depan, dan bola hitam setinggi 100 kaki yang terkondensasi di telapak tangannya meraung ke arah Xiaoyan dan Wusan. Kulit Wusan tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, dia seperti semut di atas panci panas, menatap Xiaoyan yang tidak tergesa-gesa. Sepertinya dia bisa mendengar detak jantungnya secepat menabuh drum. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Saya bersedia memblokirnya." Wusan sangat cemas. "Jangan khawatir, saya akan segera memanggil seseorang," kata Xiaoyan, dan segera mengangkat labu bermata 9 di tangannya, menggumamkan sesuatu. "Tolong, Sui Lingxun membunuh orang." Bola hitam setinggi 100 kaki meraung ke arahnya, dan Xiaoyan mengangkat labu yang tampaknya tidak berguna itu. Tapi saat suara Xiaoyan jatuh, dia mendengar suara rantai bergesekan, dan cahaya berdarah melesat ke arah labu besar itu. Bola hitam melesat pergi, dan cahaya darah tenggelam ke dalam bola hitam besar, yang menyebabkan bola hitam besar itu tiba-tiba mandek, dan kemudian meledak dengan keras. Roh jahat itu langsung dibubarkan oleh cahaya darah yang mengerikan itu. Dan di daerah sekitarnya, bau darah yang sangat kuat menyebar ke hidung semua orang. Saat bola hitam besar pecah, Kaisar Jiwa juga mengerutkan kening dan melihat ke arah Xiaoyan. Sesosok datang entah dari mana. Lengannya tiba-tiba ditarik ke belakang. Saya mendengar suara rantai besi bergesekan lagi. Mengikuti suara itu, aku melihat ke ujung rantai besi untuk melihat pisau pendek berwarna merah darah terang, seolah dibasahi darah sebelum mengeluarkannya. "Jiwa, perbaiki itu. Dalam hidup ini, saya benci mereka yang tidak bisa berusaha memperbaiki diri, yang mendapatkan kekuasaan dengan cara mencuri jiwa orang lain secara tidak manusiawi, menyesatkan reinkarnasi orang lain. Anda tidak layak hidup di dunia ini." Suara berotot seperti besi mendengus dingin. Dia memegang pisau di kedua tangannya, dan bila itu dihubungkan dengan rantai besi yang melingkari lengannya. Sebelum Kaisar Jiwa bisa membuka mulutnya, sosoknya meraung. Kedua pisau bersiul di tangannya, meraih rantai besi sambil terbang keluar, lalu mengayunkan rantai besi dan berputar dengan liar, lalu membantingnya dengan keras ke arah Kaisar Jiwa. Kekosongan bergetar, tetapi kata ajaib ini sangat cepat dan dengan mudah menghindari serangan Sui Lingxun. Ledakan ki darah.